Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Aisa Putri dan rekan saya Muhammad Ramadan Fatmi Ginola dari Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan tentang korosi lelah. Korosi lelah adalah kegagalan getas dari suatu paduan yang disebabkan oleh fluktuasi stres di lingkungan korosif. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Berikut adalah contoh gambar dari korosi lelah. Hal yang mempengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama ada temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka reaksi kimia akan semakin cepat, maka korosi akan semakin cepat terjadi. Yang kedua ada kecepatan aliran. Jika kecepatan aliran semakin cepat, maka akan merusak lapisan film pada logam, maka akan mempercepat korosi karena logam akan kehilangan lapisan. Yang ketiga ada pH. Pada pH yang optimal, maka korosi akan semakin cepat. Yang keempat ada kadar oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen pada suatu tempat, reaksi oksidasi akan mudah terjadi sehingga akan mempengaruhi laju reaksi korosi. Yang kelima ada kelembaban udara. Pengaruh korosi pada diagram SN. Pengaruh korosi pada diagram SN halus. Spesimen secara skematis diperlihatkan di sebelah kanan. Kurva A menunjukkan perilaku kelelahan dari coba diuji di udara. Ada batas kelelahan atau batas lihat pada kurva A sesuai dengan bagian horizontal dari kurva. Kurva B dan C mewakili perilaku kelelahan dari bahan yang sama di dua lingkungan korosif. Dalam kurva B, kegagalan kelelahan pada tingkat kegagalan tinggi adalah terbelakang dan batas kelelahan tereliminasi. Dalam kurva C, kurva seluruh digeser ke kiri menunjukkan penurunan umum dalam kekuatan. Berikutnya kita akan membahas tentang dampak korosi dalam kehidupan. Di sini terdapat dua kerugian, yaitu kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung ialah terjadi kerusakan pada peralatan, pemesinan atau struktur bangunan. Sedangkan kerugian tidak langsung ialah terhentinya aktivitas produksi karena pergantian peralatan yang rusak akibat korosi dan terjadi kecelakaan karena kerusakan yang diakibatkan oleh korosi itu sendiri. Berikut adalah cara mencegah korosi lelah. Yang pertama, menggunakan inhibitor. Kedua, ada memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Dan yang terakhir ialah dilakukan penyepuhan. Untuk lapisan pelindung yang digunakan untuk mencegah kontak langsung dengan H2O. Yang pertama ada metode lapisan cat, penggunaan kapal, jembatan, dan mobil. Keterangannya, lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan O2 dan H2O. Hanya jika cat tergores atau terkelupas, maka korosi mulai terjadi dan dapat menyebar di bawah cat yang masih utuh. Yang kedua ada metode lapisan oli, penggunaan bagian bergerak dari mesin seperti mesin mobil, barang-barang di dapur, seperti rak, pengering. Keterangannya, lapisan oli dan gemuk mencegah kontak langsung besi dengan O2 dan H2O dan harus dioleskan secara berkala. Yang ketiga ada metode lapisan plastik, penggunaan barang-barang di dapur seperti rak, pengering. Keterangannya, lapisan plastik mencegah kontak langsung besi dengan O2 dan H2O. Nah, jika plastik terkelupas, korosi mulai terjadi. Yang keempat ada metode pelapisan SN, penggunaan dalam kaleng makanan. Keterangannya, lapisan SN dapat mencegah kontak langsung logam dengan O2 dan H2O. Akan tetapi SN kurang aktif dibanding. Jadi apabila lapisan SN tergores, maka besi di bawahnya mulai terkorosi. Kesimpulannya yaitu, bila logam mendapat beban siklus yang berulang-ulang tetapi masih di bawah batas kekuatan luluhnya, maka setelah sekian lama akan patah karena terjadinya kelelahan logam. Kelelahan dapat dipercepat dengan adanya serangan korosi. Kombinasi antara kelelahan dan korosi yang mengakibatkan kegagalan disebut korosi lelah. Korosi lelah terjadi di daerah yang menderita beban, lasan, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.